Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ajarat dengan BP 16110070. Hari ini saya akan membahas materi kuliah tentang pendapatan. Sebelum masuk pembahasan, ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, menjelaskan definisi pendapatan. Yang kedua, menjelaskan karakteristik pendapatan. Yang ketiga, menjelaskan pembentukan dan realisasi pendapatan. Yang keempat, menjelaskan pengakuan pendapatan. Kita akan masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu definisi pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk atau perangkat tambahan lain aset dari suatu entitas atau penyelesaian kewajiban dari pengiriman atau produksi barang, jasa redar, atau kegiatan lainnya yang merupakan operasi yang sedang berlangsung oleh entitas besar atau pusat. Patton dan Litton pada tahun 1970 mengkarakterisasi pendapatan sebagai berikut. Pendapatan adalah produk dari perusahaan diukur dengan jumlah aset baru diterima dari pelanggan. Dinyatakan dalam hal aset pendapatan dari perusahaan diwakili oleh aliran dana dari pelanggan atau pelanggan dalam pertukaran untuk produk bisnis, baik komoditas atau jasa. Dalam standar akuntansi keuangan pada tahun 2002, IAI mengadopsi definisi pendapatan dari IASC yang menempatkan pendapatan atau revenue sebagai unsur penghasilan atau income sebagai berikut. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk dan perangkat tambahan aset atau penurunan kewajiban mengakibatkan kenaikan ekuitas selain berkaitan dengan peserta ekuitas. Yang selanjutnya, karakteristik pendapatan. Dari beberapa definisi di atas dapat didaftarkan karakteristik atau kata kunci yang membentuk pengertian pendapatan dan untung adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan aset. Patton dan Litton pada tahun 1970 menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi, kejadian atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor atau investor. Yang kedua, laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan aset tetap, surat berharga, segmen bisnis, dan anak perusahaan. Yang ketiga, hadiah, donasi atau temuan. Yang keempat, revaluasi aset yang telah ada. Yang kelima, menyediakan dan atau menyerahkan produk barang dan jasa. Yang selanjutnya, karakteristik pendapatan yaitu operasi utama berlanjut. Operasi utama berlanjut yaitu menunjukkan kegiatan sebagaimana pengertian operasi dalam klasifikasi kegiatan yang membentuk statement aliran kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Akan tetapi pendapatan atau untung yang tidak berasal dari operasi utama dengan sendirinya lalu dapat disebut sebagai pos non operasi. Karakteristik pendapatan selanjutnya yaitu penurunan kewajiban. Hal ini terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya. Misalnya penerimaan pembayaran di muka dari pelanggan. Penerimaan bukan merupakan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan tangguhan yang statusnya adalah kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan berupa pengiriman barang atau pelaksanaan jasa. Yang keempat yaitu suatu entitas. Dimasukkan kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep persatuan usaha dianut dalam pendefinisian pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih. Jadi aset yang masuk itulah yang disebut pendapatan.
Yang kelima yaitu produk perusahaan. Patton dan Litlon menyatakan bahwa pendapatan adalah produk perusahaan. Di sini pendapatan didefinisikan secara fasis bukan moneter. Definisi ini juga netral terhadap saat pengakuan. Aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukuran tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Ada dua aliran yang berkaitan dengan pendapatan yaitu aliran fasis dan moneter. Pendapatan merupakan aliran masuk aset atau unit moneter dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fasis berupa penyerahan produk atau output perusahaan. Dalam hal ini, KAM pada tahun 1990 mempertanyakan apakah pendapatan itu objek atau kejadian. Untuk menjawab hal tersebut, KAM merinci lebih lanjut kedua aliran tersebut, yaitu yang pertama aliran fasis berupa kejadian produksi dan menjual produk, dan objek yaitu produksi fasis itu sendiri. Yang kedua aliran moneter berupa kejadian naiknya nilai aset perusahaan karena produksi atau penjualan produk ke konsumen, dan objek yaitu jumlah rupiah aset atau produk dihasilkan atau dijual. Karakteristik pendapatan selanjutnya adalah pertukaran. Ini dikarenakan pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah kalau jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Yang selanjutnya berbagai bentuk dan nama. Pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dan berbagai bentuk dan nama apapun. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan misalnya disebut dengan penjualan. FASB membedakan antara untung dan pendapatan karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. Karakteristik sumber dari untung itu sendiri adalah periferal dan insidental. Misalnya penjualan investasi dalam surat-surat berharga, penjualan aset tetap, pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Yang kedua, transfer non timbal balik dengan pihak lain. Misalnya hadiah dan donasi dan penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Yang ketiga, penahanan aset. Misalnya kenaikan harga sekuritas investasi, kenaikan nilai tukar valuta asing, dan kenaikan karena penahanan sediaan. Yang keempat, faktor lingkungan. Misalnya ganti rugi asuransi musibah alam yang lebih kos aset yang rusak. Pembahasan selanjutnya yaitu pembentukan dan realisasi pendapatan. Ada dua konsep penting yaitu dalam pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan. Yang pertama, pembentukan pendapatan, yaitu pembentukan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul dan menjadi ada. Dengan kata lain, apakah pendapatan itu timbul dari keadaan produktif atau karena kejadian tertentu. Yang kedua, realisasi pendapatan. Konsep realisasi pendapatan yaitu pendapatan baru dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan atau kontrak dengan pihak independen atau pembayaran produk baik produk telah selesai dan diserahkan atau belum dibuat sama sekali. Dengan kata lain, pendapatan terbentuk pada saat produk selesai dikerjakan atau dijual langsung atau pada saat terjual atas dasar kontrak penjualan atau barang mungkin belum jadi atau belum diserahkan. Konsep realisasi lebih berkaitan dengan masalah pengukuran pendapatan secara objektif dan lebih bersifat kriteria pengakuan daripada bersifat makna pendapatan. Konsep realisasi atau pendekatan transaksi lebih menekankan kejadian yang dapat menandai pengakuan pendapatan, yaitu kejadian perubahan produk menjadi potensi jasa lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, dan penguatan atau
validisasi transaksi penjualan tersebut dengan diperoleh aset lancar. Bahasan selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang telah ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dikatakan ada dan diakui sebelum ada penjualan yang nyata. Ada dua kriteria pengakuan pendapatan. Yang pertama, terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, yaitu pendapatan dikatakan terrealisasi bila mana produk telah terjual atau ditukarkan dengan kas. Yang kedua, terbentuk atau terhak. Pendapatan dikatakan dapat terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghaki manfaat atau nilai yang telah melekat pada pendapatan. Yang selanjutnya adalah saat pengukuran pendapatan. Masalah kapan suatu pendapatan dapat diakui berkaitan dengan saat atau timing pengakuan pendapatan itu sendiri. Ada beberapa gagasan mengenai hal ini. Yang pertama, pada saat kontrak penjualan. Yang kedua, selama produksi secara bertahap. Masalah yang timbul selama proses produksi adalah yang pertama, apresiasi dan penghematan kos. Yang selanjutnya, pada saat produk selesai. Yang selanjutnya, pada saat penjualan. Masalah pengakuan saat penjualan adalah yang pertama, kembalian dan potongan. Selanjutnya, kos purnal jual. Yang selanjutnya, kerugian piutang dan transaksi penjualan. Dan pada saat kas terkumpul. Yang selanjutnya, saat pengakuan penjualan jasa. AICPA memberikan kaedah pengakuan umum untuk penjualan jasa sebagai berikut. Yang pertama, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan suatu pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Yang ketiga, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Yang keempat, terdapat tingkat ketidakpastian tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektabilitas pendapatan jasa. Pendapatan baru diakui setelah kas terkumpul. Selanjutnya, pedoman umum pengakuan pendapatan. VSAB meringkas pedoman umum dalam SAIC nomor 5 paragraf 84 sebagai berikut. Yang pertama, kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk diserahkan pada konsumen. Yang kedua, kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas mendahului produksi atau pengiriman barang, pendapatan dapat diakui pada saat terhak atau pengiriman. Yang ketiga, kalau produk dikontrak sebelum produksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk asalkan dapat diukur secara andal. Yang keempat, kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara terus-menerus selama suatu periode dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui bersama dengan berjalannya waktu. Yang kelima, kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan, berarti pendapatan dan untung rugi dapat diakui pada saat selesai produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. Yang keenam, kalau produk, jasa atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung rugi dapat diakui pada saat telah terhak atau transaksi telah selesai asalkan nilai wajar aset non-moneter dapat ditentukan dengan layak. Yang ketujuh, kalau ketertagihan aset yang diterima untuk produk, jasa atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah yang kurang berkenan, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.